bikin sesuatu yang beda, masak tumis kangkung tapi ada di sungai, di sawah, atau mungkin ada di atas pohon. Nah, teman-teman semua, sebelum saya hadirkan Aldivo-nya ke tengah-tengah kita gitu ya. Ini saya sedikit memberikan background story dari seorang Aldivo ini. Jadi, Aldivo ini adalah seorang content creator yang berasal dari Blitar, yang sangat khas dengan konten pedesaan dan tentunya berjuang sendiri dari nol. Mulai dari pembuatan konten sampai dengan publikasinya. Kalau gitu, langsung saja kita hadirkan di sini. Sudah hadir Aldivo. Hai, apa kabar? Ya, baik. Baik, aduh kamu suaranya. Udah sarapan Aldivo? Sedikit. Oh sedikit, oke. Kamu tuh sebelum jadi seorang content creator, jadi YouTuber saat ini gitu ya. Sebelumnya kegiatannya apa Aldivo? Ini sebenarnya aku ngucapin selamat pagi buat Kak Safira, salam kenal. Aku sering nonton di TV ya, tapi aku kemarin kayak sebuah impian gua, ini kok bisa barengan di sini gitu. Apalagi kalau misalkan langsung offline itu kayaknya lebih seru ya. Aku juga ucapin selamat pagi buat Bapak Samsul Widodo, Bapak Suryo Koco, Suryo Putro, Kak Tulang Tio, Ibu Amalia Susilowati, dan juga Bapak Denny Janur Ismawan, dan tentunya juga semua peserta OVO yang datang di sini gitu. Nah, dari Kak Safira aku mau menjawab, dulu background aku itu di tahun 2014 itu aku adalah seorang TKI di Taiwan, Kak. Jadi aku dulu TKI Taiwan, terus sempat di sana menjadi penyanyi lokal yang menghibur beberapa TKI di Taiwan. Jadi waktu itu aku udah lumayan terkenal di Taiwan di kalangan TKI karena aku sering menghibur kalangan TKI sebagai seorang penyanyi seperti itu. Jadi awalnya dari TKI, terus akhirnya fokus mulai membuat konten dan menjadi seorang konten kreator. Berarti mulai tahun berapa tuh? Aku tahu YouTube itu tahun 2014, aku sudah upload beberapa videoku nyanyi, cuman waktu itu kan belum kayak sekarang banyak kayak misalkan orang-orang tahu monetisasi, ada iklan, ada penghasilan, dulu nggak ada, dulu hanya ya udah kita upload aja, udah selesai. Nah, aku waktu itu pulang dari Taiwan tahun 2016, masih bekerja sebagai agensi PJTKI juga yang kesana kemari ke luar negeri. Nah, setelah itu aku putusin tahun 2017, aku membuat sebuah konten. Nah, waktu itu aku sering upload video yang lagi viral di YouTube, aku ambil, aku re-upload. Nah, ternyata tahun 2018 tuh harapanku untuk menjadi YouTuber tuh bukan malah bagus, tapi malah aku tuh banned akun aku. Jadi udah kayak, ya udahlah mungkin bukan rezeki aku jadi YouTuber kali ya, apalagi di desa kayak gini. Jadi kayak, ya udah patah semangat waktu itu tahun 2018, tapi aku nggak patah semangat nih, aku muncul lagi, kayaknya aku bisa deh. Kalau dulu gini, Atta Halilintar aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Kan kita sama-sama manusia kan, ya, itu kan pada aku gitu, aku pasti bisa, walaupun aku nanti nggak bisa yang kayak Atta Halilintar, pasti aku masih punya peluang dan aku masih punya kesempatan di situ. Aku yakin aku bisa. Akhirnya aku bikin konten pedesaan di kampung aku, ya alhamdulillah waktu itu nonton langsung ratusan ribu, dan sampai sekarang bisa mencapai subscriber 270.000 lebih, dan aku mempunyai beberapa channel. Wow, jadi memang akhirnya momentum itu kamu ciptakan ya, Aldivo, gitu. Setelah berbagai macam proses, dengan semangat pastinya. Justru yang berasal dari rumah sendiri, quote and quote gitu ya, dari tempat tinggal sendiri, justru itulah yang akhirnya membuat orang lain jadi tertarik, jadi nonton gitu. Jadi bukan... Betul banget. Bener nggak Aldivo? Jadi sebenarnya kamu bikin konten bukan karena iseng, tapi memang kamu bener-bener kamu suka gitu melakukannya ya? Betul banget. Tapi dulu itu aku ini ya banyak bikin konten, mulai dari konten kan background aku nih nyanyi sama make up, kan jauh banget kan. Aku
konten aku dulu nyanyi, ada yang make up, ada yang konten otomotif nih, benar-benar mobil, terus ada konten kuliner, jalan-jalan, ada konten kayak bikin video semacam ini dia 7 keajaiban dunia segala macam, dan ada video bikin berita juga, aku ambil di website, aku bikin video, tapi ternyata tuh nggak ada yang nyantol tuh malah video yang video aku apa adanya di kampung, makan masakan desa, sama orang tua aku, kegiatan di desa, itu yang kayak semacam ini semua bukan tiba-tiba sih, tapi itu semua butuh proses, butuh perjuangan kita sampai kita di titik seperti ini. Aduh, aku senang sekali mendengar ceritanya. Kalau sekarang berarti kamu sudah full time ya menjadi content creator. Udah nggak udah nggak kerja di luar negeri lagi? Full time menjadi content creator. Juga aku menerima udah alhamdulillah beberapa endorse seperti itu. Dan juga undangan untuk ini ya, aku sedikit cerita lagi. Jadi setelah aku viral, bukan viral banget enggak, tapi setelah aku naik itu jadi banyak banget Kak, jadi orang luar kota dari Bali, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari Kalimantan dan luar semuanya itu tuh banyak konten kreator pemula yang datang ke aku untuk kolaborasi, tuh akhirnya mereka sampai iklan, itu banyak banget. Bisa dilihat di historinya channel aku tuh memang aku bisa dibilang dikenal sebagai salah satu konten kreator yang juga melahirkan beberapa konten kreator yang bertema pedesaan, bertema vlog-vlog seperti itu. Banyak banget, dan aku juga kemarin baru dari Bekasi diundang oleh 2 konten kreator pemula juga. Ya itu, aku bersyukurnya jauh-jauh ternyata orang kota tuh ngundangnya orang desa juga. Yeay, good job. Udah waktunya yang dari desa sebenarnya menjadi roda penggerak ya, Divo. Oke, kalau gitu karena kayaknya nih teman-teman juga semangat banget pengen nanya sama kamu sebenarnya, Divo gitu. Tadi aku juga udah kasih kesempatan sama teman-teman yang mau nanya, langsung aja ditulis di kolom chat gitu ya. Nanti pertanyaannya akan dikurasi sama teman-teman yang ada di studio sini. Sudah masuk di sini dari Ika Novita, ini dari Desa Tumbit Dayak. Pertanyaannya gini, gimana caranya menghindari rasa jenuh ketika subscribers atau viewersnya nggak meningkat atau stuck gitu ya, dan juga ide kreatif di otak ini udah kayak tipis gitu untuk membuat konten-konten gitu, apalagi ya supaya nggak monoton, supaya setiap kontennya punya kesan atau cerita yang berbeda-beda. Silakan. Nah, oke. Pertanyaannya diborong. Jadi untuk iya, ini kayaknya banyak banget. Aku ingat nggak ya? Ini aku ringkas aja. Jadi gini, untuk menghindari rasa bosan tuh pastinya gini, kita harus menanamkan diri kita bahwa suatu saat kita harus bisa jadi seperti ini, kayak gitu. Harus bisa jadi, oh aku harus jadi kayak misalkan nih YouTuber ini, oh aku bisa kayak gini. Nah, untuk menghindari rasa bosan tuh biasanya kita harus benar-benar membuat sesuatu yang membuat hati kita tuh senang. Jangan memaksakan dari diri kita. Jadi harus misalkan bikin konten ya benar-benar harus yang kita benar-benar suka, benar-benar kita mendalami itu gitu. Jangan kita pikirkan dulu masalah penghasilan nanti berapa, monetisasinya tuh dapat berapa, jangan. Tapi yang kita pikirkan adalah gimana caranya biar kita tuh intinya dikenal orang dulu, konten kita terkenal. Nah, ini tadi kita bikin konten yang lain daripada yang lain. Kalau misalkan nih konten kreator A bikin konten pedesaan, misalkan masak tumis tumis kangkung, misalkan bikin sesuatu yang beda, masak tumis kangkung tapi ada di sungai, di sawah, atau mungkin ada di atas pohon, kita bikin rumah-rumah pohon kecil. Itu banyak kan contohnya tuh seperti itu. Membayangkan gimana caranya membuat kumis kangkung di atas pohon. Tapi memang sekarang harus ini Kak, harus membuat sesuatu yang lain daripada yang lain, karena sekarang banyak banget konten kreator baru yang mereka itu pengennya itu video mereka tuh biasa-biasa aja, tapi pengennya dikenal banyak orang dan views-nya banyak. Betul. Sedangkan sekarang banyak juga pesaingnya kayak gitu. Iya. Oke, berikutnya ini ada Indra Terasov dari NTB. Katanya, apa judul video kakak yang membuat subscribersnya tiba-tiba melonjak? Masih ingat nggak? Aku masih ingat banget, waktu itu video makan di depan dapur aku, dapur bambu kan di kampung, dapurnya tuh atapnya dindingnya bambu gitu kan. Aku makan di situ,
duduk di kursi kecil, aku makan sayur kacang atau sayur nangka muda kalau nggak salah. Aku di situ menuliskan judul, aku bilang bahwa inilah kehidupan kita di desa, YouTuber desa, yang kita tuh makan apa adanya masakan desa, dan kehidupan kita tuh di desa seperti ini. So, ada juga video yang menampilkan tentang konten seorang nenek yang bernama Mbok Geno, itu tetangga aku sendiri, di mana beliau ini nggak punya suami, nggak punya anak, aku angkat. Aku buatkan konten, aku buatkan channel, sekarang udah 100.000 lebih. Biasa tuh ya, jadi kalau misalnya tadi yang nanya mungkin belum nonton, bisa di search tuh di channelnya Aldivo mungkin ya. Oke, sebelum lanjut lagi pertanyaan berikutnya, saya mau ngingetin bahwa teman-teman nanti 2 pertanyaan terbaik gitu yang terpilih atau beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet, nanti diumumin di grup Telegram. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya boleh, siapa tahu aja nanti beruntung dapat hadiah yaitu saldo e-wallet. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih. Aldivo, kan kamu tadi bilang ya bahwa kamu menemukan hal-hal yang unik gitu dari lingkungan sekitar, dari desa dan sebagainya. Sampai akhirnya hal tersebutlah yang mungkin membuat orang tertarik gitu. Kayak video kamu makan di depan dapur dan sebagainya. Nah, tapi kalau berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan, pengalamanmu gitu ya, apa sih yang sebetulnya diminati gitu sama viewers, sama subscribersmu gitu ya, dari konten creator yang berasal dari desa gitu? Biasanya yang paling rame itu, yang paling diminati itu ini. Pertama, kehidupan kita sama masyarakat lain. Kayak misalkan nih, aku sama tetangga aku. Misalkan kita kan di kampung masih ada kayak misalkan acara-acara misalkan syukuran atau masak-masak bareng. Itu biasanya mengumpulkan banyak ibu-ibu untuk masak bareng-bareng. Itu orang-orang jadi suka. Terus kayak misalkan masakan-masakan desa yang biasa disebut sayur kemarin. Itu bahasanya Jawanya ada blenderang. Nah, itu orang-orang suka. Terus kegiatan aku misalkan jalan-jalan misalkan di ladang, kegiatan di ladang segala macam itu orang suka. Dan sebenarnya setiap desa itu mempunyai keunikan tersendiri. Makanya dari mungkin orang kota, orang desa lain menonton video aku jadi kayak, oh kok nggak sama dengan di desa aku. Oh ternyata di sana tuh ini. Kalau misalkan ada nih Kak ya, di kampung aku tuh kalau ada sapi yang lahiran atau sapi melahirkan, itu kita akan syukuran nih, mengundang orang satu kampung, kita masak-masak untuk membacakan doa, biar rasa syukur aja kayak gitu. Sapi melahirkan, bayi melahirkan, kita bikin rumah. Ada mungkin juga yang kucing melahirkan, itu kita juga ada yang bikin kayak misalkan syukuran atau selamatan. Serius. Jadi sapi melahirkan, kucing melahirkan tuh ada orang-orang yang mau bikin, ya Allah, aku tuh di rumahku ya tiap seminggu sekali ada kucing melahirkan. Nah, kalau misalnya setiap minggu ada kejadian, berarti sebanyak itu juga diberikan dilakukan syukuran gitu ya? Ya, terutama untuk sapi melahirkan itu di sini harus gini. Misalkan sapinya tuh anaknya laki-laki itu, kita bikin masakan yang ada ketan atau nasi ketan itu harus nasi ketan. Kalau misalkan sapinya melahirkan itu perempuan atau betina nih ya, dia bukan ketan lagi tapi pakai kayak semacam, kalau di Jakarta tuh tahu es dawet ya, itu pakai itu. Jadi berbeda. Jadi memang tradisinya di kampungku tuh masih bener-bener tradisi Jawa banget sih. Kayak misalkan beli motor baru nih kan, kita juga harus selamatan juga, ngumpulin banyak orang satu kampung dan masak-masak rame. Wow, menarik sekali. Kamu di mana di Blitar? Di mananya sih, Aldivo? Aku di Blitarnya itu pas satu daerah dengan makam presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Oh iya, ya ampun seru banget. Bung Karno, ya betul Bung Karno. Wow, ini jadi cerita baru gitu sama ya? Ini kan, sama artis Gigi Kurniawan. Oh gitu, ini jadi cerita baru nih yang mau jalan-jalan, mungkin biar nggak bosen, mungkin bisa pergi ke Blitar dan kita ikutan syukuran lahiran sapi, lahiran kucing gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih, Aldivo dari Iren Kusuma, dia dari Jawa Tengah. Gimana kiatnya untuk konsisten konsisten supaya nggak bosen dilihat sama subscribersnya gitu? Silakan.
Nah, jadi kan setiap orang tuh kalau misalkan ada public figure yang baru, dia pasti akan ini nih, apa namanya, akan tertarik dan akan menggebu-gebu untuk menonton. Tapi lama-lama dia pasti akan bosen. Nah, jadi biar konsisten dan biar kita tuh penonton nggak bosen, karena kan kita punya tema. Kalau misalkan temanya pedesaan, berarti jangan melulu kita misalkan vlognya itu hanya makan-makan masakan desa, tapi kita campur dengan yang lain, kayak misalkan gimana sih suasana di desa kalau misalkan nih kan mau lebaran gimana suasana desa, kalau misalkan waktu pagi itu di mana, gotong royong itu seperti apa. Jadi kita punya peningkatan, jadi nggak melulu harus tetap makan-makan terus masakan desa, enggak. Untuk konsistensi itu kita juga harus punya pedoman bahwa kita yakin aja, kita nggak pernah tahu kok video kita mana yang akan viral, video mana kita yang akan penonton banyak. Kalau penonton sedikit, kita harus tetap upload. Penonton banyak, harus semangat upload lagi. Itu membuat kita harus konsisten, jangan berubah-ubah tema juga. Jadi mau ada yang nonton, mau ada yang nonton sedikit atau banyak, kita harus konsisten upload karena kita nggak akan pernah tahu video kita mana yang akan viral. Nice. Terakhir Aldivo, pesan-pesan kamu buat teman-teman yang ikutan acara ini, para peserta juga, supaya lebih semangat lagi, mungkin dengan berbagai macam kendala, terus juga ups and down, dan berbagai macam rintangan dan tantangannya. Silahkan. Oke, pesan-pesan aku buat semuanya teman-teman peserta One Village One YouTuber, pertama harus konsisten, karena kalau nggak konsisten kita akan jatuh males kayak gitu. Kita harus konsisten, isinya harus konsisten. Tujuan kita membuat video temanya apa, ya kita buat tema itu, kita kembangkan lagi. Terus jangan terlalu mikirin masalah gaji dan penghasilan, tapi kita pikirkan dulu satu konsisten. Kedua, kita tahu dan memikirkan gimana agar caranya konten kita, channel kita, dan diri kita sendiri itu disukai banyak orang, disukai orang agar mereka selalu nonton kita. Dari situlah nanti pekerjaan-pekerjaan yang lain, koneksi-koneksi yang lain akan hadir kepada kita. Baik, terima kasih banyak Aldivo. Apa yang disampaikan menarik sekali. Jadi insight nih buat teman-teman semuanya, para peserta, supaya lebih semangat lagi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, menggali potensi dirinya untuk semangat terus dalam membuat konten-konten yang disajikan ke ranah digital. Terima kasih, sukses ya Aldivo. Sehat terus. Sama-sama Kak Safira. Dah.